Geologi ITB Menyapa series yang ke-6 dengan pembicara kita hari ini Pak Profesor Benyamin Shafii. Bagaimana kita ketahui bersama pertemuan kali ini adalah program yang disebut sebagai Geologi ITB Menyapa Solidaritas untuk Negeri yang sesi ke-6 ya, yang akan dibawakan oleh Bapak Profesor Benyamin Shafii PhD dengan judulnya Menggabungkan Seni dan Teknologi Struktur Geologi dalam 3 Dimensi. Alhamdulillah, terima kasih Pak Benyamin sudah siap dan berada di antara kita, juga Bapak moderator kita Dr. Indra Gunawan sudah ada di antara kita. Semoga sudah pulih, sudah sehat ya Pak Indra. Terima kasih. Baik, jadi saya tidak akan berpanjang lagi. Semoga banyak ilmu yang bisa dari sesi ini. Insya Allah akan menjadi ladang ilmu bagi yang mengikuti dan menjadi ladang amal bagi sumber. Amin. Baik, dengan resmi acara Geologi ITB Menyapa Solidaritas untuk Negeri sesi ke-6 dengan resmi saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aswan. Mungkin Pak Mino nanti untuk sesi tanya jawab bisa dipersilahkan di chat, kemudian nanti ada di bagi yang ingin bertanya juga di channel YouTube, di chatnya bisa ditanyakan. Demikian. Mungkin saya persilakan ke Pak Mino. Pak Mino, persilakan mangga Pak. Baik, terima kasih Pak Indra Gunawan, atau Igun aja saya panggil. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih buat panitia dan juga Pak Aswan serta rekan-rekan dosen Teknik Geologi ITB. Para hadirin dan Bapak Ibu mahasiswa, mungkin rekan-rekan sekalian, hari ini saya akan mempresentasikan mungkin lebih melihat pendapat saya tentang apa itu struktur geologi dan pengalaman yang kami lakukan selama ini untuk penelitian-penelitian di dalam bidang struktur geologi, dan kemudian apa yang kami pikir di depan nanti harus kita kembangkan. Baik, seperti biasa mungkin saya juga harus membuat online. Ya, online dalam seminar ini adalah yang pertama saya akan bicara sedikit mengenai konsep, kemudian saya akan langsung pada beberapa studi kasus, kemudian juga sambil berjalan mendiskusikan tentang arah dan pengembangan ke depan. Tentu saja akan diakhiri dengan diskusi dan kesimpulan. Nah, sebagai pendahuluan, mungkin sebuah pertanyaan, mengapa struktur geologi? Jadi secara umum mungkin pertanyaan ini mungkin lebih pada saya, mengapa mempelajari struktur geologi. Ada dua hal yang saya pikir kenapa saya tertarik. Yang pertama adalah gambar sebelah kanan ini, karena saya senang di lapangan dan struktur selalu memberikan bentuk yang sangat indah dalam morfologi maupun di dalam geometri. Di sisi lain adalah struktur kelihatannya berpengaruh hampir di semua peran di dalam aplikasi geologi. Nanti kita akan lihat, dan pertanyaannya selalu kenapa bisa demikian. Nah, mungkin kita lihat nih, coba misalnya ini contoh tahun 89 ketika pertama kali ke lapangan di Gunungan Jayawijaya, yaitu bersama dengan penelitian Freeport Indonesia dengan ITB waktu itu. Nah, gambar di depan ini kita lihat adalah Grasberg Intrusion Complex ketika belum ditambang, belum didirikan, barusan start dia akan menambang. Jadi masih punya puncak Grasberg ini yang 4.100 tingginya. Tapi kalau kita lihat di belakang sana pegunungan lipatan ini sangat indah, ada anticline, ada syncline, juga syncline di depan kita. Sebelah kanan ini kita lihat ada anticline besar. Kalau kita geser ke kanan misalnya ini kita mempunyai valley yang disebut Dugun-Dugun Valley, ini juga sangat anticline, sangat luar biasa gitu. Jadi ini adalah kilometer scale perlipatan.
sangat indah, tentu saja sangat menarik untuk mengatakan bagaimana bisa terjadi. Kemudian selain itu kupu-kupu lihat-lihat juga singkapan yang ada strukturnya, kalau dikombin dengan yang lain itu menjadi seperti sebuah lukisan. Ini misalnya contoh beberapa tempat di Spanyol, di Peru maupun di Amerika. Kemudian kalau kita lihat titin section, bahkan kalau kita lihat titin section, geometri dari struktur sebelah kiri adalah melonit, gitu kan, sebenarnya sebelah kanan adalah mekafish, itu memberikan baik warna maupun shape yang sangat menarik untuk dilihat. Nah, saya nanti juga banyak berbicara tentang laboratorium. Jadi kalau kita di laboratorium, kita juga selalu ingin memilih warna yang biru maupun seperti sebelah kanan ini. Yang sebelah tengah ini adalah yang Sandbox ITB, sebelah kiri, sebelah kanan itu dari Rogers, yang clean modeling. Tapi sebelah kiri ini sebenarnya sebuah anti-clean di Rainbow Mountain di Peru. Ini manusia, orang-orang di bawah sini sebagai scale. Ini bagaikan lukisan luar biasa. Jadi memang sebuah natural art ini memberikan interest tersendiri buat kami mempelajari struktur geologi. Hit utama adalah ketika kita berhadapan dengan misalnya ini adalah sebuah seismic sections yang kilometer scale, seismic scale. Ini adalah subduction zone di Nankai Trough, Jepang. Kalau kita lihat seismic reflection di atas ini, itu kalau dengan interpretasi yang dilakukan di bawah sini, mungkin kebanyakan dari kita masih bisa membaca ini ada anti-clean, ada sesar naik, mungkin ini juga kita bisa lihat ada duplikasi, ini ada anti-clean kembali, kemudian ada sebuah bidang nih, kayaknya semuanya masih bisa melakukan ini, walaupun ketika harus menggambar interpretasi di sini, itu memerlukan sebuah pemikiran, tapi juga sebuah art dari geologi sendiri. Bagaimana kita membayangkan struktur ini. Nah, sebagai contoh, lihat seismik yang di atas ini, lihat interpretasi di bawah misalnya, dilakukan oleh Nason 2015, bagaimana dia bisa sampai menginterpretasi gambar di bawah. Ini adalah sebuah artis geologi, artis struktur geologi. Tetapi kalau nanti, utama ketika kita membuat gambar ini, bukan semata-mata artis buat geologi, atau buat struktur geologi, ini harus dibuktikan bahwa penampang ini bisa diterima sebagai suatu penampang struktur. Nah ini yang menjadi bagian dari konsep struktur geologi modern yang saya akan diskusikan. Nah, yang curi art dari kita di struktur geologi sebenarnya hampir semua geologi, bukan yang kiri ini. Kalau yang kiri ini benar-benar geological art, ini gambaran sebuah art yang ada di internet, itu di mana kita gambar benar-benar sebuah geologi artis, tapi bagi geologi bisa dibayang, tapi bukan yang non geologi mungkin akan tidak mengerti apa ini, mungkin ada intrusi, ada perlipatan, ada batuan beku nih, batuan sedimen. Nah, tapi ini benar-benar geologi artis. Tapi kita mempunyai art juga yang biasa kita lakukan dalam pembuatan penampang klasik, misalnya anti-clean dengan shape yang sangat artistik, yang benar. Kemudian sebelah kiri ini lebih pada sebuah penampang yang memerlukan berbagai imajinasi geologi, tetapi juga mempunyai artistik. Dan kemudian penampang sebelah kanan ini lebih kuantitatif menggambarnya, tapi tetap berdasarkan sebuah interpretasi yang harus ada di masing-masing geologi atau struktur geologinya. Satu lagi, geologi itu senang colors, jadi memang art sangat sekali prominent, terutama buat struktur geologi karena selalu membuat diagram dan penampang. Nah, hari ini salah satunya adalah teknologi. Nah, teknologi ini sudah luar biasa sekali, terutama dalam masalah teknologi yang sifatnya software. Ini ada sebagai menerjemahkan atau mencoba mendefine apa yang geologi define menjadi suatu pemodelan. Tapi ini semua nanti tanpa art dari geologi akan sulit sekali membuat suatu kemungkinannya. Misalnya ini yang sering kita pakai gitu, kita petrel dan lain-lain ini semua berdasarkan sebuah gambaran dari geologi bagaimana
sebenarnya yang kita ingin gambarkan di sini. Lihat saja ini colornya bukan main menariknya, ya memang pantas kita sebut sebagai artistic structure geology lah secara umum. Ini misalnya yang kita tuju juga di dalam teknologi sekarang adalah mengintegrasi apa yang ada di surface itu dengan ini kebetulan titik-titik pemboran gitu kan secara umum dengan sebuah penambang yang akan kita buat. Nah ini nanti bagian yang kita coba lihat karena ini bagian yang terpenting adalah karena yang kita lihat the present is the key to the past kita adalah yang di surface ini secara umum di bawah sini kalau tanpa data pemboran adalah purely geology interpretations atau mungkin kalau struktur ya purely geology struktur interpretation. Jadi contohnya misalnya ini yang di Moen Trust gitu kita bisa lihat trust itu muncul di permukaan di Scotland sana kita bisa lihat nih Taman Nasional kita bisa datangi yang paling famous sekali Moen Trust karena kita bisa pegang trustnya, tapi kemudian kita bisa menggambarkan apa yang terjadi di sini gitu. Apa yang terjadi di sini itu menyebabkan kita bisa menentukan sesuatu yang di luar perhitungan kita secara umum. Ini classical geologi tapi memerlukan sebuah pemikiran. Nah, itu yang dimaksud dengan challenge kita di dalam struktur yang sangat menarik dan juga sangat artistik saya pikir dan memerlukan sesuatu yang purely geological thinking, pemikiran geologi yang dalam. Nah, sebelumnya kita lihat definisi yang ada gitu beberapa tempat, tetapi perkembangan dari ilmu struktur geologi katakanlah masuk 90-an ke 2000-an itu dengan menambahkan definisi menggunakan kata three dimension ini. Jadi kenapa ini terjadi adalah berkaitan dengan teknologi yang kita tadi dibicarakan kemudahan kita menggambarkan three-dimensional. Ini tapi seharusnya bukan sebuah kendala, tetapi saat ini kita sudah tidak bermasalah lagi dengan kata three-dimensional sehingga masuk. Demikian juga AAPG menggunakan istilah three-dimensional. Nah ini yang nanti kita akan lihat terus-menerus di dalam presentasi ini secara umum. Nah mungkin kalau saya pilih definisi, saya pilih yang ini saja dari Wikipedia yang sebenarnya sudah mengcover ada hal yang penting bahwa definisi tersebut sudah mengcover three dimensionals, kemudian juga berkaitan dengan cerita atau sejarah deformasinya. Nah itu adalah tugas dari struktur geologi, berarti merekonstruksi atau menceritakan tentang terjadinya deformasi. Nah di bawah sini ada hal penting dalam struktur geologi yang perlu dimengerti karena ini melangkut definisi yang kita akan lakukan dan kita sebagai geologi terutama bahwa kita melakukan ini yang garis hitam ini adalah berdasarkan bentuk yang kita lihat atau geometri yang kita lihat pada hari ini. Itu geologinya, kemudian mencoba membuat ceritanya melalui suatu term yang kita sebut sebagai strain, yaitu yang berubah-berubah, dan kemudian baru menginversi itu untuk pengertian stresnya. Jadi stres ini hanya bisa ditentukan dari strain dan geometri. Nah, struktur geologi modern sekarang attempt-nya adalah terbalik, dari proses inversion ini dibalik untuk memprediksi apa yang mungkin terjadi, apa yang mungkin ada. Nah itu kemampuan mathematicals dan tools menyebabkan kita menyeberang ke wilayah, boleh dikatakan wilayah engineering, wilayah desain di dalam pemakaiannya. Classical, zaman dulu kita purely strain, tapi kemudian sekarang kita mengapply stress, jadi kita berbulak-balik dari stress mempredik kembali apa yang terjadi. Nah itu yang ada pada saat definisi pada struktur modern. Jadi struktur geologi modern itu benar-benar mengutilize kata stress dan strain ini menjadi suatu tools untuk menginterpretasi struktur. Tidak purely deskripsi, tapi ada pemikiran yang sifatnya mathematical ataupun fisik di dalamnya. Seperti biasa, mungkin kita mengingatkan kembali, saya mengingatkan kembali, struktur geologi tidak different dengan geologi yang lain, tetapi yang penting bahwa struktur geologi sebenarnya mengandalkan hukum Nicholas Steno yang sebenarnya sudah sangat tua sekali, mungkin banyak dikenal dalam stratigrafi, original horizontality, radial continuity, maupun superpositions.
Di dalam bukunya juga dia mengatakan mengenai time cost-cutting relationship. Ini menjadi semua ini menjadi hukum struktur. Jika ini dilanggar, sebenarnya itu berarti deformasi terjadi. Ada argumen mengenai perubahan fasies dan lain-lain yang mungkin berkaitan dengan discontinuity, tetapi secara umum general bahwa ini adalah berkaitan dengan hukum struktur. Nah, tadi juga dikatakan sebagai definition, dia tetap kita menganut apa yang ada di ini, bahwa struktur ya the present is the key to the past, dalam arti kata present geometry dan present strain yang akan bisa mengatakan sesuatu mengenai stres. Jadi stres tidak datang dari sesuatu yang di luar apa yang kita observasi di dalam nature secara umum. Nah, tadi saya tambahkan bahwa yang disebut sebagai modern sekarang memfokuskan pada mekanisme deformasi yang secara struktur itu tidak terlihat oleh kita karena kejadian deformasinya sudah terjadi. Khusus untuk rekan-rekan yang bekerja di geoteknik, misalnya Pak Imam, Dr. Imam, dan kemudian Pak Profesor Dini Juanda, Profesor Lamok, dan lain-lain, mungkin akan melakukan hal yang berbeda, yaitu mengambil batuan, mengeksperimen, dan kemudian membuat model buat engineering purposes. Jadi kalau yang kita lakukan sekarang adalah melakukan dalam modern struktur geologi adalah menginterpretasi strain, menginterpretasi geometri, menginvert stress, kemudian stress dipakai buat prediction untuk forward modeling. Nah, ini yang sekarang banyak dilakukan di dalam geologi struktur saat ini. Sedikit mengenai konsep menambah stres di hari Sabtu, tapi juga mungkin tidak, semoga tidak, sebenarnya maksudnya adalah justru sangat light. Jadi secara umum kita start dengan apa itu deformasi. Jadi deformasi itu akan merubah dan mengubah karakter maupun konfigurasi batuan. Kemudian deformasi juga akan mengubah bentuk dan ukuran batuan. Deformasi kalau digabungkan jadi satu, merubah karakter, bentuk, dan ukuran, itu yang kita kenal dengan kata strain. Nantinya definisinya strain atau epsilon di dalam mathematical simbolnya, yang diakibatkan sekarang untuk geologi diakibatkan oleh sebuah term definisi kembali yang disebut sebagai stres. Jadi simpelnya kita mempunyai stres dan mempunyai strain untuk deformasi, di mana stres itu adalah gaya batuan luas, sedang strain itu adalah sebuah perubahan itu bisa tergantung pada material bendanya. Kalau bendanya rigid, misalnya dia hanya bisa berpindah tempat, berotasi. Tapi kalau bendanya tidak rigid, ya dia bisa berubah bentuk, berubah volume, dan lain-lain. Nah, ini ada equation yang common. Tapi yang penting juga kalau di dalam stres, ada tergantung pada jenisnya, tipenya yang di-apply pada benda. Ada yang ditarik, kita sebut tension, ada yang ditekan, kita sebut compression atau kompresi, kemudian ada yang digeser, tidak menekan, tidak menarik, sebenarnya disebut sebagai shear stress. Nah, kemudian juga kalau directionnya tegak lurus disebut sebagai normal, yang tidak tegak lurus disebut sebagai shear stress. Jadi shear stress ini adalah stress yang arahnya tidak tegak lurus bidang, tapi lebih paralel. Yang tegak lurus dua ini adalah kalau nggak tension, dia adalah compression. Simply. Nah, kita nambah satu hukum lagi buat geologi, yaitu hukum dari Pak Hooks ini, yang dikenal dengan Hooks Law. Nah, Hooks Law sebenarnya untuk material secara general, bahkan eksperimennya menggunakan pegas, tapi dipakai oleh struktur geologi sebagai reference berpikir. Jadi kita akan apply stress kepada benda, kemudian kita perhatikan kapan benda berubah. Dalam hukum Hooks ini, bahwa semua benda itu mempunyai elastisitas. Dalam arti kata, ketika diberikan stres, dia bereaksi dengan mencoba mengakomodasi stres. Jadi terjadi sedikit perubahan, tapi kalau stres tersebut dilepas, ya dia akan kembali lagi kepada original, kita kenal sebagai Hooks Law. Tapi kalau dia melewati limit dari elasticity-nya, dia bisa berubah. Nah,
Perubahan ini yang penting. Kalau di dalam perubahan material science gitu, misalnya ini adalah carbon steel gitu, terjadi perubahan pada elastic limit, kemudian dia turun, kemudian naik lagi, kemudian turun lagi, kemudian baru dia akan break somewhere di ujung sini. Nah, ini apakah ini batuan bersifat seperti ini? Itu secara umum. Nah, itu pertanyaan yang kita berikan. Jadi secara persamaan tadi saya lupa. Jadi kalau di sini adalah strain, di sini adalah stress, persamaan Hooke's berarti garis elastisitas ini slope-nya, tangan dari slope-nya itu adalah apa yang disebut sebagai I besar ini, modulus Young. Jadi secara umum stress equal pada material gitu, modulus Young dikalikan dengan strain. Atau modulus Young atau kekuatan batuan gitu dibagi dengan stress bagi I. Nah, ini buat engineering adalah kemiringan garis ini, sudut dari sudut ini kita kenal sebagai stiffness, seberapa stiff material tersebut. Jadi kalau kita pindahin slope-nya rada landai di sini, berarti stressnya kecil, strain-nya membesar. Tapi kalau kita tambah stiff, kalau kita lihat batuan, saya ambil eksperimen triaxial test ini dari sebuah batuan. Jadi di gambar bawah ini ada panah ke atas, ini berarti penambahan pressure dari makin lama makin tinggi. Ini dengan mengeksperimen bahwa batuan di bawah semakin ke dalam, sehingga stres rata-ratanya semakin tinggi. Nah, ini kalau kita lihat ke batuan pada relatif dangkal itu, waktu dikasih tekanan yang sifatnya kompresi ini, sama sekali sedikit sekali perubahan bentuk, dia langsung discontinue stresnya. Kalau yang ini kita lihat ada perubahan bentuk, kemudian berubah. Nah, ini dua ini yang akan kita lihat. Coba kita lihat apa yang ada di dalam struktur geologi. Dua N-member struktur, kita lihat sebagai lipatan, kita lihat sebagai sesar. Jadi kalau misalnya ini sebuah benda, ini ilustrasi saja, dikasih horizontal stress, itu secara umum kemudian bisa terjadi pemendekan yang sifatnya terlipat atau pemendekan yang sifatnya sesar naik lah secara umum. Jadi apa yang mengontrol deformasi berarti stresnya akan mengontrol, karena besaran stres bisa kecil tetapi 50 juta tahun. Tadi kan kita bicara tentang uniformitarismenya konsep Jim Hutton, very slow waktunya. Rocks bisa stiff, bisa tidak stiff, juga tergantung ada di mana dia. Kemudian perubahan ini secara umum akan tergantung pada rigid, non-rigid, dalam arti kata sedang batuan bisa mempunyai bermacam-macam mineral, bermacam-macam komposisi, belum lagi ada fluid, belum lagi ada porositas, sehingga kalau buat geologi, ini term kita akan sangat ditentukan oleh pressure, temperature, condition, juga keberadaan fluid, juga keberadaan pada komposisi dan tekstur, termasuk porositas dan permeabilitas, mengontrol. Jadi ini faktornya jauh lebih kompleks dibandingkan kalau kita bicara tentang steel ataupun wood misalnya secara umum atau beton. Jadi kita agak berbeda. Nah, pesan utama adalah bahwa dua term ini biasanya dalam geologi ada kata stress, ada kata strain. Nah, kata stress ada compression, ada tension. Kata strain biasanya shortening atau extension atau construction extension atau lengthening extension. Ini adalah kata strain. Nah, pesan ini harus bisa dibedakan karena tadi kita lihat bahwa ini gaya persatuan luas, ini adalah sebuah perubahan. Nggak ada hubungannya langsung kecuali kalau kita bicara tentang hukum Hooke's. Kita utama, common kesalahan kita sebenarnya adalah selalu begini. Jadi mengatakan compression misalnya nanti untuk sesar naik, mengatakan extension untuk sesar normal. Padahal kita lagi mengatakan dua mathematical equation yang berbeda. Nah, ini mulai hari ini itu jangan ini, karena ini akan menyebabkan kebingungan kita dalam menginterpretasi nantinya. Kemudian satu lagi dalam sains bias dalam buku geologi ini mungkin yang terakhir Skinner pada 98 saja misalnya mengatakan bahwa di atas ada kompresif, ada tensile, ada shear ya, tiga gaya stres tersebut. Kemudian di bawahnya ada produk. Nah, ada produk kompresif bisa membuat lipatan, bisa membuat coating karena dia bisa ada brittle, ada plastik. Kemudian tension gitu kan, secara stres tadi
Stiffness. Kemudian gaya ini akan diplot mengenai sesar X dan normal floating, yang y-axis adalah shear stress. Jadi kita gambarkan yang satu gambar garis ini, yang satu gambar garis yang bawah ini adalah vertical axis, ini adalah horizontal axis. Nah, stress yang di-apply gitu, itu ada pada lingkaran ini. Lingkaran ini menggambarkan perbandingan stres paling besar, karena ini paling besar harganya, dan stres paling kecil harganya. Oke, simpel itu saja. Kalau lingkaran ini menyentuh di tanda bintang ini akan terjadi fractures. Tanda bintang ini batasannya adalah disebut sebagai critical stress atau Coulomb failures gitu. Itu akan dikontrol oleh sigma zero ini, atau kita sebut sebagai cohesive strength, yaitu gaya geser di antara butirannya, seberapa rekat butirannya, ditambah dengan tangan theta, tangan garis ini, itu theta itu adalah angle of internal friction, friksi angle, kemudian tangan theta itu disebut sebagai mu, atau disebut sebagai coefficient of friction. Ini kemudian bisa kita hitung posisi dia Coulomb. Tapi juga secara grafik, kalau kita tarik garis ini, ya titik ini mempunyai normal stress ini, mempunyai shear stress ini. Jadi kita bisa mencari normal stress berdasarkan grafik dari Mohr ini. Jika kita punya sigma 1, yaitu maksimum stress, maksimum dari stress, dengan sigma 3 minimum, kita bisa menentukan harga normal stress dengan shear stress berdasarkan ini. Itu yang satu lagi. Nah, penting kita lihat satu lingkaran ini berarti mewakili sebuah kegagalan atau sebuah failure di dalam kondisi compression. Karena Pak Mino, maaf, presentasinya berhenti Pak Mino. Tadi ada yang masuk presenting sesuatu. Sekarang presentasi Pak Mino mungkin diulang. Maaf Pak, Eko Matli boleh di stop. Jadi saya harus keluar dulu nih. Itu gimana? Sebentar Pak. Iya Pak Mino. Terus present lagi Pak Mino. Keluar lagi ya? Sebentar. Nggak usah Pak, sebentar Pak. Nggak usah? Udah ini. Pak Mino masih present. Ya sudah, sekarang tinggal masuk lagi aja Pak. Nah, tinggal present lagi Pak. Nah, udah. Oke, jadi ini jadi lingkaran ini ada, kita lihat ada lingkaran biru, lingkaran hijau. Berarti bedanya hijau, biru dengan hitam ini adalah yang ini adalah positif semua, yang ini satu positif, satu negatif, yang ini cuma negatif aja. Nah, ini akan memberikan perbedaan. Nah, garis merah ini seandainya udah nyala, ini belum nih, kok aneh ya? Ya berarti harus keluar dulu kayaknya ya, berarti ya. Ya, jadi ada yang mengganggu ya, tidak harus. Karena Eko Matli tadi masuk presenting, jadi presentasi Pak Mino. Jadi saya stop dulu, nanti saya masuk lagi. Present lagi Pak Mino. Ya. Ada? Ya, udah lagi kayaknya. Udah kelihatan? Nah, udah Pak. Oke? Mantap, sip Pak. Mangga Pak. Oke. Mohon maaf, Bapak Irfan terputus. Jadi kita lihat lingkaran 3 ini, yang hitam, yang biru, yang hijau. Kemudian yang hitam di titik ini, mungkin yang biru ada di titik sebelah sini, yang hijau titik persis di sini. Nah, kalau kita lihat berarti kalau ini adalah batasan terjadinya fracture, ada 3 fracture kemungkinan. Yang positif semua harga stresnya, yang satu positif, satu negatif, gabungan, yang satu lagi hanya negatif saja. Nah, ini akan menghasilkan, tadi dikatakan kompresi, yang negatif saja itu hanya disebut tensal, yang positif dan negatif itu berarti kita sebut sebagai gabungan antara tensal dan kompresif. Nah, tadi kita mengatakan sigma zero ini itu adalah cohesive strength. Jadi kalau
benda di cemented, grainnya dia mempunyai shear strength. Tapi kalau kita bicara tentang sedimentary rocks yang sifatnya loose, berarti ini 0. Tidak ada harganya, berarti 0 karena tidak ada gesekannya. Kalau dia 0 benar-benar loose, itu bisa loose, bisa karena loose-nya sedimen loose atau fluida atau porositasnya sangat tinggi. Berarti kalau kita lihat garis ini, garis merah ini bertemu di titik 0 ini, berarti yang nomor hijau ini tidak mungkin terjadi di dalam batuan sedimen terus ini. Nah, ini penting digambarkan bahwa yang lingkaran hanya terjadi pada kompresi sistem ini. Artinya kalau benda mengalami kompresi di dalam batuan sedimen yang loose atau sedimen yang mempunyai porositas, dia tidak mungkin terjadi yang hijau ini yang kita sebut sebagai tensile fractures. Jadi karena dia tidak punya tensile strength-nya, karena dia tidak terikat satu dengan yang lainnya. Nah, ini memberikan kesempatan kita untuk membuat apa yang kita sebut secara simpel saja, memperbesar sigma 1, mengecilkan sigma 3, dan yang paling efektif ini adalah menggunakan apa yang disebut sebagai konsep effective stress, di mana meninggikan fluid di dalam batuan akan menyebabkan fractures. Nah, fractures yang umumnya di dalam kedalaman itu membentuk apa yang disebut sebagai tensile fractures. Ini yang kita kenal sebagai hydraulic fracture experiment, di mana untuk memproduksi misalnya unconventional reservoir, untuk membuat fractures di bawah sana, kita tinggal meninggikan fluid pressure-nya. Dengan syarat kita tahu apa yang terjadi, stres yang ada di bawah permukaan. Nah, ini konsep yang sangat penting sekali di dalam efeknya, dalam struktur. Nah, kemudian konsekuensi dari tadi, berarti semua untuk batuan sedimen yang sifatnya boleh dikatakan sedimentary rocks yang ada porositas dan mempunyai low kohesivitas, itu hanya digovern oleh kompresi. Ini yang dikenal dengan teori Anderson untuk faulting. Jadi kita mempunyai semuanya kompresi, sehingga ini menyebabkan geologi bisa mempunyai tools. Ketika dia lihat sesar di lapangan, dia bisa menginverse stresnya, karena setiap sesar mempunyai unique setting dari stres yang terjadi. Misalnya kalau kita lihat normal faulting ini, stresnya akan, ini salah satu Anderson mengatakan bahwa sigma 1 akan membentuk 30 derajat dengan sesarnya. Jadi kalau sesar normal, ini sigma 1-nya 30 derajat. Nah, kemudian sesar akan selalu memotong sigma 2 posisinya. Dan gerakan harus selalu tegak lurus dari arah sigma 2. Jadi ini keputusan dari asumsi yang dibuat Anderson, sehingga sering kita pakai sebagai guide ini. Tapi konsekuensinya kita lihat, kalau kita bicara ini, tidak ada sesar yang terbentuk oleh mekanisme yang selain kompresif. Tidak bisa di-create dengan mekanisme tensile. Jadi diagram Skinner tadi, itu harus hati-hati memakai definisinya. Nah, kemudian apa sumber stresnya? Nah, sumber stres utama tentu saja plate tectonic. Ini yang struktur geologi ingin bicarakan. Plate tectonics itu adalah horizontal stress. Dalam geomekanik nanti dalam satu ini kita sebut sebagai SAMAX. Horizontal itu adalah tektonik. Itu yang deformasi definisi yang kita buat di dalam geologi. Semuanya tektonik. Berarti semuanya di-govern oleh horizontal stress. Artinya horizontal stress lebih besar dari vertical stress. Nah, vertical stress itu adalah gravitasi. Nah, ini yang sebenarnya kita tinggalkan ketika kita bicara geosinklan zaman dulu, tapi sekarang mulai kembali lagi karena kita anggap bahwa semuanya dikontrol oleh horizontal stress, yaitu tectonics. Tapi sebenarnya gravitasi itu bisa loading. Apakah loading bisa menyebabkan deformasi di kedalaman? Itu secara ini sedikit sulit, tetapi ini akan tergantung pada yang tadi. Kalau di bawahnya dipanaskan, ya thermalnya menjadi soft, ya loading menjadi dominan. Atau terbalik, buoyancy force, misalnya diapirisms gitu secara umum. Nah, ini dikontrol oleh proses yang kita sebut sebagai statik secara umum. Jadi dalam arti kata statik karena gravitasi vertical stress lebih besar dari horizontal stress. Tetapi vertical stress lebih besar dari horizontal stress, itu meng-create apa yang disebut sebagai normal faulting di dalam Anderson. Nah, ini
ini yang harus hati-hati kita pakai di dalam term yang kita pakai, karena secara umum deformasi yang terjadi selalu merefer pada tectonics, tetapi untuk case tertentu gravitasi bisa menjadi peran, bahwa juga diaphorism bisa menjadi peran, plume tektonik bisa menjadi peran misalnya secara umum, tetapi secara konsep kita percaya deformasi adalah kontrolnya adalah tektonik. Kemudian ada satu lagi tadi yang juga menyebabkan penting, dan ini sangat penting sebenarnya akhir-akhir ini, terutama buat aplikasi mineralisasi, geothermals, juga sekarang di unconventionals, adalah fluids. Jadi fluids ini akan bisa menyebabkan tensile fracture atau meng-create vein lah kalau di dalam natural, kalau tidak hydraulic fracturing. Oke, itu dari stress, jadi 3 ini harus kita bisa tentukan. Kemudian kita lihat sebuah struktur yang namanya sesar gitu, tapi paling gampang kita lihat secara vertikal. Jadi kalau kita gambarkan bahwa litosfer akan terdiri dari 3 bagian buat kita, ada yang disebut sebagai upper mantles gitu, atau bakil peridotic rocks gitu. Kemudian kita punya kerak, bisa samudra, bisa benua, tapi bagian atas dari kerak kita punya sedimentary covers. Sedimentary covers ini di dalam sedimentary basin bisa mencapai 5-6 km, rata-rata 5 km lah, katakanlah tebal sedimen. Jadi secara umum kita di surface ini akan mempunyai sedimentary rocks itu dengan berbagai jenisnya dan parameternya. Kemudian makin ke dalam sedimentary rocks akan semakin compacted, itu kan secara umum. Kemudian sampai suatu kedalaman tertentu 10-15, ini batuan harus berubah karena ini terjadi metamorphism, sehingga strength dari batuan sekarang tidak ada lagi, menjadi plastic deformation, ductile deformation. Ini brittle ductile transition. Di bawah sana tidak mungkin terjadi lagi brittle deformation. Kalau tapi bisa terjadi apa yang kita sebut sebagai sesar di sana, itu dengan nama shear zone. Jadi ini sesar ini berbeda. Jadi sesar secara umum akan berlanjut sampai dalam, tapi ini mempunyai karakter yang sangat berbeda sekali. Atau sesar bisa berhenti di lapisan yang boleh dikatakan brittle ductile transition ini, tapi terjadi di dalam crust misalnya. Nah ini konsep ini yang berkembang sekarang dengan nama detachment system. Nah kalau kita konsentrasi di sedimentary rocks gitu, kira-kira ada 2 yang kita lihat, itu kan. Yang pertama kalau kita lihat normal tadi Hooke's law, kita mempunyai elastik limit, kemudian kita berkembang menjadi deform, menjadi sesuatu yang warna oranye ini, ya plastic brittle deformation. Yang mana brittle deformation sampai titik ini ikutan garis biru ini nih. Ini berarti totally brittle deformations. Ini earthquakes kita kenal seperti ini nih patternnya. Karena batuannya strong, langsung stressnya drop, nanti dia kumpulin lagi, stress drop, kumpulin lagi secara umum. Tetapi sedimentary rocks atau bagian dari sedimentary rocks, dia bisa drop tapi kemudian naik lagi, kemudian drop. Nah ini yang kita kenal sebagai creeping mechanism. Steady state-nya secara umum bisa kelihatan seperti steady state, tapi dia mempunyai proses floating, berubah bentuk, floating, berubah bentuk, floating, berubah. Jadi continue fault dengan perubahan bentuk terjadi. Ini yang kita kenal sebagai fault thrust belt misalnya. Terjadi sesar, lipatan, kemudian sesar bergerak, lipatan berkembang lagi, naik terus seperti itu. Nah ini karena material tersebut tidak pure brittle, tapi lebih pada poroelastik. Kalau semakin ini dikontrol oleh lebih banyak grains rotations dan bergerak, kalau semakin kompak, dia masuk pada mekanisme yang terjadi fracturing antar grain yang dikenal sebagai kataklastik. Nah, makin ke dalam, mekanismenya menjadi kataklastik, buat clay gauge, dan lain-lain. Tapi kalau di atas, lebih pada shape dan fault. Nah, ini konsekuensinya kita bisa melakukan eksperimen ini. Itu adalah karena kita bicara tentang 1-5 km, rocks masih behave as poroelastic, tapi juga dia Coulomb law of failures. Tapi bedanya tadi di kurva yang merah di dalam Moore diagram, bukan yang ini, tidak mempunyai cohesive strength-nya di dalamnya, atau shear strength-nya. Oke. Sedikit mengenai sandbox, jadi karena ini adalah boleh dikatakan karir saya selama ini di geologi yang kami bangun lebih dari 15 tahun, mungkin 18 tahun kita bangun ini sudah. Jadi
keuntungan dari sandbox nanti adalah menggambarkan suatu proses di mana kita bisa mengevaluasi kinematika. Tadi moga-moga udah kebayang rules-nya sandbox, kenapa kita bisa lihat karena ini. Dan kemudian inovasi kita dalam sandbox adalah membuat sandbox deformation ini menjadi sebuah gambaran 3D dimensional deformations yang bisa didigitalisasi menjadi sebuah bentuk yang kita sebut sebagai digital 3D structural modeling. Jadi bukan lagi sandbox yang kita dipakai untuk mengevaluasi, tapi sebuah digital system dari eksperimen ini. Ini yang kita pakai. Nanti kita lihat. Baik, itu sedikit saja mengenai teori-teori yang ada. Jadi moga-moga bisa terbayang kemana arah saya. Nah, kemudian saya akan coba share pengembangan dan penelitian dalam kasus geologi struktur selama ini kita involved di dalam ITB ini adalah, jadi sejak tahun 2000 sampai 2020, kira-kira saya start tahun 2000 sampai 2020 saat ini. Jadi nanti akan mungkin tidak semua bisa saya perlihatkan, jadi ini yang saya kembangkan banyak di dalam paradigmatic reconstructions. Nanti kita lihat tadi karena kita mempunyai strain analysis, kemudian kita kembangkan 3D modeling struktur ini baik untuk struktur framework maupun sekarang berkembang untuk membuat 3D basin modeling. Kemudian sandbox modeling yang kita kembangkan mengarah pada numerical modeling. Itu kemudian untuk gempa tektonik aktif ini memang agak sedikit terhambat, tapi ini kita start, bahkan Pak Astika Pabumpuni inilah yang kita develop untuk arah ini. Jadi beliau nanti akan melanjutkan. Kemudian di mana kita konsentrasi adalah dengan mekanisme sesar dan bagaimana stres itu distribute. Dan sedikit pernah belum sempat saya kembangkan kembali adalah berkaitan dengan microtektonics, karena tadi kita bisa mempunyai sesar yang di bawah brittle ductile transitions, yang pluriplastik dan yang purely ada apa nih, nggak ada apa-apa, Kun? Tidak Pak, tadi ada background aja sebentar. Oke, kemudian struktur geologi kita masukkan dalam industri, terutama berkaitan dengan dua hal, yaitu mengenai reservoir dan mengenai aliran fluida atau permeabilities. Ini kita tahu sejak dulu sampai sekarang kita kembangkan fossil analysis dan juga konsep dari hydraulic fracturing ini. Kemudian rekaan alami, fracture basement, saya start dari awal, termasuk Pak Indra Gunawan, Pak Alven, itu S1-nya adalah di fracture basements. Kemudian kita disupport oleh Exxon, start dengan fracture karbonat di Raja Mandala nanti, yang dilanjutkan oleh Panuki, ininya teritorialnya untuk karbonat Raja Mandalanya. Kemudian kita juga mengembangkan apa yang kita sebut sebagai reservoir geomechanics. Jadi saya campur sedikit, tidak semua bisa saya share karena waktunya. Kita juga involve pada awal di mineralisasi dan di stability untuk groundwater injection. Oke, apa yang berbeda di dalam struktur adalah berkembangnya konsep yang tadi yang kita sebut sebagai detachment era. Nah ini ketika kita bekerja di sandbox atau bekerja tadi di plate ada brittle ductile transition, berarti sesar itu tidak lanjut sampai dengan ke mental dan lain-lain, bukan sesar yang kita lihat sebagai ini. Dia akan berhenti di sebuah sistem yang kita kenal sebagai detachment. Bahkan detachment ini bisa terjadi pada level stratigraphy mechanical secara umum. Tapi konsep ini langsung merubah apa yang ada di dalam pemikiran geologi, yaitu ketika kita melakukan divergent tectonics yang notabene-nya adalah tensile, tapi yang terjadi dalam deformasi yang terjadi adalah sesar secara umum. Kita tensile sesar, berarti tensile tidak mengefek pada batuan. Kenapa? Karena begitu kita tarik batuannya, memang dia mungkin start dengan sedikit tensile, ini yang vertikal, ini adalah yang tensile. Kemudian keras menjadi thin,
astronosfer menjadi naik, menjadi panas, ini kemudian menjadi gravitasi, sekarang menjadi berperan menjadi sesar normal tadi. Jadi ini kita terjadi force pull apart, tetapi efeknya lebih pada sesar dengan menggambarkan dua hal ini. Nah, kalau kita lihat gitu kan, kita coba aja eksperimen kita dalam ini, contohnya Makassar Strait ataupun ini di bagian Rifting Sumatera gitu, dengan eksperimen ini kita lihat di bawah ini ya, waktu kita pull apart ini dengan pakai geometri yang berbeda ataupun yang normal, kita bisa lihat bahwa yang terjadi adalah normal faulting secara umum terjadi, walaupun kita eksperimentalnya adalah sebenarnya tensile system, tapi gravitasinya bekerja. Ini juga sama, kita tarik gitu kan, kita lihat secara umum kelihatannya seperti pattern dari tensile fracture secara umum, tapi kalau kita lihat di bawah adalah sebuah faulting, bahkan mengalami rotasi, mengalami ini karena bagian bawahnya adalah detachment yang kita berikan di bawah sistem ini. Oke, untuk trust misalnya detachment-nya kita lihat bahwa star, kita bisa lihat bagaimana tadi gambaran subduction, ini subduction di atas ini gitu kan, dengan detachment yang bawah ini seperti halnya kita gambarkan di kiri ini dengan konsep base. Jadi kita bisa lihat detachment memang mengontrol, jadi fault start dengan detachment baru kan berubah. Nah, itu yang tadi saya sebut sesar berjalan, slip, lipatan terbentuk, itu makanya dia poroislastik, dia terus seperti itu bekerjanya. Kalau dia semakin kompak, semakin faultnya semakin dominan. Nah, sesar yang kita bicarakan lewat dari sedimentary rocks itu disebut sebagai basement involved, seperti eksperimen di sini. Berarti basementnya bergerak. Nah, ini yang menghasilkan earthquakes di crust gitu, gempa di earthquakes, karena yang sedimen tadi kan creeping, tetapi ditransfer sampai dengan ke permukaan. Itu yang kita pakai buat geologi sebagai geologi aktif lah. Kita memetakan di permukaan ini sesar-sesar. Jadi kita harus mengetahui kalau misalnya ini ada berapa sesar yang muncul permukaan, kita bisa salah membaca slip vector ataupun slip data yang di dalam paleoseismologi. Karena gempanya tidak terjadi di situ, gempanya terjadi di crust ini. Efeknya ke sana. Kalau thin skin tadi yang kita sebut sebagai tidak basement involved, itu hanya menimpakan sedimen, itu tidak ada gempa yang berasosiasi dengan creeping. Strike slip misalnya, detachment dia ada di batas keras ini, digambarkan secara umum batas litosfer dan asthenosfer yang bergerak, tapi ini pun membuat konsep apa yang disebut sebagai range system. Jadi dalam arti kata, strike slip di permukaan bisa jadi tidak terlihat sebagai strike slip, tapi terlihat sebagai lipatan, sesar naik maupun sesar normal. Karena strike slip-nya terjadi di bawah. Ini kita kenal sebagai flower structures dan lain-lain. Jadi bisa jadi misalnya sebagai eksperimen yang sifatnya pulling apart, yang biasanya dalam mineralisasi kalau ada fluida berarti ditambahin dengan pressure fluida akan membentuk vein system yang mempunyai kinematic indikator bahwa ini bergerak. Nah, ini yang kita kenal dengan French. Open fracture bisa vertikal, bisa di dalam fault segmen seperti ini. Nah, ini juga kita publish misalnya berkaitan dengan Grasberg intrusion emplacement dan juga Grasberg mineralization. Yang kita telah publish ini interaksi antara fluida dengan strike slip system karena dia adalah range system. Untuk gempa misalnya Palu Koro plate dalam sistem range system ya, dia mempunyai lembah besar gitu di antara strike slip yang kita bisa lihat, lembah ini terjadi antara strike slip dan juga cabang-cabang dari strike slip. Jadi sebelah kanan ini adalah attempt yang lagi kita kembangkan saat ini bersama S3 kita di lab. Nah, sandbox juga mampu membuat deformasi yang sedikit kompleks, yaitu misalnya dalam inversion kasus yang banyak terjadi di Sumatera, gitu, untuk sebuah trap, story deformation, depositional, kemudian deformation, kemudian setelah itu tektoniknya aktif kembali,
menginverse struktur yang ada. Nah, ini sesar yang terbentuk di dalam sistem ini namanya sesar inversi. Karena kalau kita lihat sesar tersebut masih sesar normal gitu di sisi lain, tapi di tempat lain dia di atasnya menjadi sesar naik. Seperti kasusnya ini disebut sebagai sesar inversi. Bahkan kita pernah eksperimen bersama Primer untuk deformasi di Natuna yang cukup kompleks. Nah, ini kita lakukan. Kita juga mencoba debat ilmiah yang terjadi di corner dari kepala burung, yaitu antara lengguru dan seram, di mana struktur yang di sini ini cukup sangat kompleks sekali karena arahnya sangat berbeda-beda, plus jenis yang ada di sini berbeda-beda, terpisah antara Pulau Seram, kemudian Seram Trough ini, kemudian Bintuni Basin, kemudian lengguru. Di sini ada sesar geser gitu kan, di atas ada sesar geser, tapi secara umum Australia bergerak ke utara. Nah, Robert Hall awal-awal 98 mempublish ini, diagram ini nih, yang saya senang diagram ini lihatnya, ya Australian moving to the north, Pacific mendorong to the west, jadi corner ini terjadi pendistribuan stres yang agak berbeda dari common kita buat stres, yaitu yang dikenal dengan partitioning deformation. Jadi kita push ke sana tapi kita geser ke kanan. Nah, eksperimenta ini kita coba buat itu secara umum dengan mendesain bagaimana cara plate atau basement ini bergerak jika kita apply sebuah stres yang tertentu. Jadi kita berani memprediksi ini namanya artis kita art kita buat, kemudian kita lihat hasilnya. Kita berarti membuat gambaran yang memang kita dapatkan di dalam data ini. Ini kita publish di IJOC pada 2012, salah. Kemudian challenge yang lain adalah Babar Selalu Tani Bar ini karena fault thrust belt-nya sangat kompleks sekali, juga disertai slack slip di dalamnya. Yang untuk itu waktu itu kita publish di IAPG adalah challenge utama kita adalah ketika kita akan menginterpretasi seismik, seringkali ini tidak ada. Dan kemudian kalau kita lakukan interpretasi sebelah kanan ini bisa kita lihat data seperti ini gitu kan, ini cukup clear, ini tidak clear, tapi kalau di bawah gambarnya sangat indah sekali. Nah, menciptakan gambar indah ini tentu bukan semata-mata menciptakan, kita harus membuktikan bahwa ini sebagai sebuah interpretasi. Kita bagaimana mendevelop sebuah teknik validasi dan untuk model struktur geologi, melakukan melalui apa yang kita sebut sebagai paleosphatic reconstruction. Jadi kita ambil penamaan seismik tersebut, kita reconstruction, kita hitung, kemudian kita coba bagaimana perkembangan strukturnya. Nah, ini lihat nih, kita create detachment yang sama karena kita harus membuat detachment untuk mendefine-nya. Kemudian kita taruh bersama gitu secara umum, kita bisa masing-masing line ini kalau kita ambil kemudian kita restore, kita memberi kesan bahwa kita merestore ini secara 3 dimensi, satu persatu bisa kita connect menjadi sebuah titik dalam 3 dimensi. Nah, ini cukup challenge dan cukup boleh dikatakan sangat heavy exercise membuat ini. Tetapi kemudian bersamaan itu kita mempunyai tools di dalam software yang dikenal dengan 3D Moves, bisa melakukan pemodelan secara 3D misalnya secara umum. Jadinya sekarang kita paleosphatic yang tadi kita buat volume modelnya, kemudian ini akan di paleosphatic satu persatu di dalam dengan bantuan software ini. Ini bisa dilihat slack strip yang kita create nih di dalam case ini. Nah, ini sangat membantu sekali, tetapi apapun yang kita buat di dalam tools ini, yang kita detailkan dalam tools ini akan berkaitan dengan setiap penampang yang kita buat, setiap interpretasi yang kita lakukan. Ini sih hanya sebuah tools untuk membantu kita agar kita tidak seperti yang gambar barusan. Jadi itu, kemudian validasinya kita combine dengan melakukan pemodelan sandbox. Jadi pemodelan sandbox ini kita verified setiap section,
Kemudian geometri yang terjadi kita verifikasi dengan apa yang kita lihat di seismik, model mana yang cocok, sehingga akhirnya kita konfirmasi bahwa interpretasi yang dilakukan di belakang tadi adalah sesuatu yang boleh dikatakan kita terima sebagai model untuk struktur di daerah ini. Nah, ini salah satu yang sangat powerful dan cukup ini, walaupun setiap problem, setiap isu polinspatik mempunyai isu tersendiri, sandbox mempunyai isu sendiri untuk melakukannya, tapi sesuatu yang memungkinkan kita lakukan dan sudah kita lakukan. Yang selanjutnya saya akan fokusin, ini juga memperlihatkan research cukup panjang ini bersama Exxon di Raja Mandala, dan pernah kita diundang untuk berbicara di Gateway APG ini di Bali, kombinasi waktu itu, untuk memperlihatkan persoalan yang berkaitan dengan fractures di dalam karbonat. Nah, apa isunya fractures dalam karbonat adalah karena fractures dalam karbonat tidak seperti fractures di dalam batuan yang keras lainnya, karena kompleksitas di dalam evidence di dalam fracture reservoir di dalam karbonat itu sangat terlihat karena berkaitan dengan proses-proses sekundari yang bisa mengenhance fractures sehingga menyebabkan sukar kita define lagi mana fractures yang ada. Nah, sehingga memerlukan sebuah teknik agar kita bisa lihat fractures karbonat ini apa kontrolnya. Di antara fractures yang kita lihat itu dalam karbonat, kita akan analisa mengenai fosil, extension, kemudian juga apa yang disebut sebagai stylolite, itu pressure solution, maupun pagi porosity. Ini adalah workflow yang waktu itu kita apply dalam melakukan pemodelan Raja Mandala, diakhiri dengan pembuatan ini. Nah, ini adalah tesis S2-nya Dr. Astika Pamumpuni ini, nanti yang kita akan lihat di sini waktu kita mengambil master degree di sini. Jadi kita jalan-jalan ke Raja Mandala. Jadi ini Raja Mandala di Jawa Barat sana. Jadi kalau ini jalan ke Jakarta Bandung, itu Gunung Gede. Ini fotonya Pak Kusuma nih, luar biasa Pak Kusuma sambil naik kapal terbang Jakarta Bandung membuat foto ini. Kita bisa lihat jajaran bukit karbonat selatan dan bukit karbonat utara. Ini jalan raya masuk di sini. Ini karena dibatasi oleh sesar naik sebenarnya secara umum. Ini garis yang stripe ini ada sesar Lembang nih, sesar Lembang di ujung sini. Nih cuma saya sekarang bicara ada di sini nih. Tangguhan Perahu dan Burangrang. Kemudian Raja Mandala berarti di jajaran ini dan ini secara umum kita akan lihat dua bukit, 3 bukit yang berkaitan dengan fracture reservoir kita. Pak Mino mengingatkan waktunya 10-15 menit lagi, Pak. Ya, dari 2010 kita petakan ini, kemudian melakukan drilling. Sebenarnya ini bukan shallow drilling, cukup dalam sampai 150 meter, juga melakukan wireline logs. Kita melakukan polinspatik seperti tadi, diintegrasi dengan 3D sehingga mendapatkan 3D volumes untuk Raja Mandala ini. Kemudian mengukur berbagai tempat berkaitan dengan fractures menggunakan pendekatan lapangan. Kemudian dari pendekatan lapangan juga kita membuat scanline yang kita buat menjadi 3-dimensional di dalam space. Seperti kita mempunyai horizontal drilling secara umum, sehingga ditambah dengan data wells yang ada. Ini adalah tesis S2-nya Eril Lanin. Kemudian kita lakukan karakterisasi dan pemodelan. Nah, pemodelan yang dilakukan ini dari bagian dari tesisnya Astika Pamumpuni ini. Secara umum kita dari model lapangan yang kita punya struktur, kemudian kita create data 3D-nya secara umum, secara digital. Kemudian kita melakukan digital 3D polinspatic reconstructions, memasukkan data fractures, tetapi disertai dengan historical fractures dengan kontrolnya karena ada facies dan juga ada type. Barusan kita akan membuat 3D fracture modeling. Jadi kalau kita lihat Astika Pamumpuni atau Tiko khusus bagian dari anti clean, karena kita mau lihat kontrol anti clean sana ini terhadap fracture yang berkembang, dikontrol oleh facies atau tidak secara umum.
apakah berbeda-beda setiap fasies, apakah distribusinya lebih pada struktur. Nah ini lihat discrete fracture network-nya, ini stylolat, ini extension fracture, ini shear fractures, kemudian juga kita bisa membuat kontrol. Nah, kesimpulan yang kita dapatkan bahwa kebanyakan fractures itu sangat erat kaitannya dengan kontrol dari fasies, saya nggak bisa lihat secara detail, tapi kemudian extension fractures yang mempunyai paling besar fracture aperture, stylolat tendensi untuk mengalami vagi porosity, kemudian fracture distribution berkaitan erat dengan struktur truss ini, yaitu perlipatan. Itu kesimpulan dari Raja Mandala yang ini. Kemudian Raja Mandala dilanjutkan, tapi sebelum Raja Mandala sebenarnya entry point-nya adalah di sini. Ini juga sebenarnya riset support oleh Pertamina masih berlangsung, mau rada berhenti, tapi ini adalah riset yang menjadi leading ketika saya bawa paper ini di AGA atas undangan Graham Yildings sebagai Bapak Fossey Analysis. Saya mempersoalkan kalau terjadi sesar di dalam carbonate rocks nantinya, apa sama dengan clock persat di dalam plastik. Kebetulan kita punya kasus di Rengas Dengklok ini yang kita bawa papernya. Ini melanjutkan dengan melakukan riset lapangan, yaitu saudara Perdana dan kawan-kawan di UTC. Kemudian dilanjutkan dengan hasil dari ini, kita membor 5 well di Raja Mandala khusus mengejar sesar. Jadi ini riset yang cukup serius oleh Pertamina ditangani, tapi kemudian saat ini masih terhambat karena sebenarnya jawabannya belum selesai. Jadi kita lihat ada 3 lokasi yang dimana kita menemukan sesar dengan displacement macam-macam dari sentian sampai dengan meter. Jadi sesar yang paling besar ada di Cikamuning. Ini semua dibuat berdasarkan pemodelan Orcrop 3D melalui drones. Jadi kita ini kita konsentrasi melihat bagaimana damage zone dan juga gouge karena kita berkaitan dengan apa yang disebut sebagai shear gouge ratio. Melakukan shallow drilling itu ada 2, ya, shallow drilling yang melakukan hand core drillings dan deep drilling yang melakukan memang drilling rig sampai 150 meter. Kemudian sampelnya di XRD dan juga petrografi sebagai data. Ini saya sebagai contoh saja, jadi pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan berkaitan dengan komposisi karena sesar ini mempunyai breaksi atau gouge ini yang notabene-nya bukan plastik atau bukan clay material, tapi ada clay size particles yang berkaitan dengan karbonat. Tapi juga ternyata ada influence dari groundwater dan lain-lain membawa clay ke dalam sini, ya, sehingga menjadi kompleks lah. Kita bandingkan sesar-sesar ini, ada yang throw-nya sentian sampai throw-nya ke meteran dengan fasies masing-masing untuk dianalisa. Nah ini sebagai contoh saja yang kita lakukan dari mulai core log kemudian sampai dengan ke logging, analisis. Jadi ini sebenarnya datanya available juga untuk di study lebih lanjut. Kita belum selesai karena nanti kita akan lanjutkan lagi untuk lebih lanjut. Karena yang kita tuju adalah setelah semuanya ini kita model di lapangan semua berdasarkan input yang kita punya di lapangan, kita akan harapkan kita mempunyai semacam koreksi parameter yang berkaitan dengan nilai SGR kalau kita menggunakan log sebagai pendekatannya. Ini sebagai contoh kita apply validasi kita ketika melakukan berdasarkan metode Furilog, ini di kasusnya di Salawati. Kemudian kita apply berdasarkan apa yang kita dapatkan di lapangan untuk SGR-nya. Ternyata dari sini dibandingkan multi-minerals approach mungkin hampir mirip, tapi dibandingkan 2 ini menjadi sangat, sesarnya menjadi sangat leaking sekali dibandingkan pendekatan kalau kita langsung deterministik dari log menjadi sangat ceiling yang merah tuh, ceiling yang hijau leaking. Oke, kemudian ini yang lagi berlangsung juga di dalam lab, tapi ini sudah start sejak tahun 2000, kemudian Pak Indra Gunawan, Pak Alvendra juga S1-nya adalah konsentrasi di sini. Saya lanjutkan kembali menjadi bagian yang kita lakukan saat ini. Ini didasari dengan banyaknya dijumpai fracture reservoir dan beberapa ini yang berapa yang jadi lapangan, tapi secara umum kita tidak mengerti mengenai play ini, kemudian analisisnya, kemudian konsepnya. Nah ini yang kita coba develop. Pendekatan kita adalah seperti ini, jadi untuk memodelkan fractures kita memerlukan analogi yang kita lakukan di lapangan. Nah ini yang kita dekatkan
dengan melakukan penelitian. Nah, penelitian kita lakukan, sebenarnya standar penelitian kita lakukan seperti biasa di sini, mengenai window dan lain-lain. Tetapi kemudian kita mengembangkan, karena ini kalau kita dari drone kita bisa lihat ini luar biasa datanya. Untuk mempersingkat, kemudian kita develop digital road mapping. Ini Sediawan atau Alven yang kemarin di IAGI presentasi juga. Dari drone kita membuat pendekatan melalui automatic dan juga digital road mapping yang disebut sebagai Domini, untuk mendapatkan ini sebagai eksperimen di Siloke. Ya, kita bisa melihat density ini lebih cepat yang kita bandingkan dengan yang kita lakukan secara window. Pada dasarnya cukup menolong, jadi akan bisa quick look untuk singkapan-singkapan yang cukup besar dan luas dan juga terlampar seperti di pantai maupun di sungai. Ini masih dalam ongoing yang kita lakukan. Tapi hasil sementara dari yang kita lakukan di banyak tempat di Sumatera, ternyata luar biasa. Sumatera mempunyai basement macam-macam, tetapi juga terjadi konsistensi ataupun beberapa menjadi domain tertentu. Ini ada yang dari subsurface, beberapa dari Suban misalnya. Kemudian ini memperlihatkan konsistensi, sehingga kami yakin ada hal yang bisa kita relate dari sini. Jadi seandainya kita mempunyai data yang bagus dan kita bisa mempunyai analogi satu umur tertentu dengan satu fracture tertentu dan karakter tertentu, kita bisa membuat dia menjadi models agar kita bisa generate untuk subsurface. Ini kita lakukan buat Melans Bantimala, dipublish di IJOK juga pada 2017 ketika itu. Jadi pendekatan ini dari outcrop to subsurface. Nah, ini yang kita sekarang actively akan research. Jadi ini semua adalah yang kita lakukan saat-saat sekarang terus berkembang. Dan belum kesimpulan umum, tapi kami create beberapa workflow maupun beberapa tools yang sudah bisa dipakai, walaupun tidak mempunyai commercial value saat ini, tetapi mempunyai teknik-teknik yang bisa dikembangkan untuk menjadi sesuatu yang promising di masa depan. Yang diperlukan adalah anak-anak muda yang energik dan challenging. Nah, kesimpulannya tadi dari pertama, kenapa struktur geologi? Karena sebenarnya peran di semua bidang aplikasi. Saya tidak memperlihatkan geologi teknik, jelas iya, kemudian mineralisasi, jelas iya, kemudian earthquake, jelas iya. Jadi saya mengatakan everything about structure. Jadi dalam arti kata, ini sesuatu yang sangat important kita lakukan di dalam bidang geologi. Ya, kenapa saya dalam ini kita cintailah secara umum. Kemudian penting message saya memastikan penelitian stres dengan strain. Kalau ini didalami filosofikalnya, Bapak Ibu sekalian atau mahasiswa sekalian bisa mengerti sebenarnya kemana direction kita harus menginterpretasi struktur ini, karena tetap the present is the key to the past. Jadi stres itu tidak pernah kita lakukan ini untuk tools masa depan. Asal kita bisa mempunyai analogi yang sudah kita kontrol dengan baik. Kalau enggak, loss lah secara umum. Kemudian kita lihat bahwa batuan sedimen, walaupun dia juga sangat sekali porus, mungkin over pressure dan lain-lain, tetap memenuhi Coulomb law of failures, level elastic, bahkan tidak terlalu umum karena tidak mempunyai cohesive strength di dalamnya. Kemudian interpretasi struktur saat ini untuk mekanisme selalu harus thinking mengenai detachment. Nah, detachment ini tidak necessarily selalu harus antara crust dengan sedimen cover, tidak selalu antara brittle ductile transition di dalam crust, bisa di dalam sedimentary rock sendiri karena adanya lempung yang tebal dan overpressure ataupun unconsolidated, sehingga kalau kita interpretasi seismik bisa akan menyebabkan semua rekonstruksi struktur harus mengacu pada akomodasi di detachment. Kemudian kalau kita lihat, kalau kita suggestin bahwa konsentrasi pengertian untuk masa depan, itu konsentrasinya pada mekanisme dan kontrol pengembangan rekahan, terutama sesar. Jadi ini kita akan konsentrasikan sebagai bagian direction yang harus, karena
Dia yang mengontrol permeability ternyata dalam banyak kasus, dia juga yang mengontrol stability dalam mana, dia juga yang mengontrol earthquakes occurrences secara umum. Jadi stres ketika benda udah mengalami fractures itu akan berbeda dengan benda yang tidak mempunyai fractures. Jadi ini harus menjadi direction masa depan. Sebenarnya dream struktur ini kalau kita lihat apa yang disebut sebagai lukisan di Italia sana, di gereja terkenal sana, yaitu yang dibuat oleh Michelangelo, antara komunikasi antara Tuhan katanya dengan manusia. Nah, kalau kita lihat apa yang ditunjuk di dalam sini, apa yang ditunjuk di dalam sini sebenarnya adalah mengenai fractures. Jadi Bapak Ibu sekalian, itulah direction dari studi geologi yang dituju adalah understanding mengenai fractures. Salah satunya adalah sesar. Baik, saya pikir itu yang mau saya share. Sebenarnya banyak lagi, tapi waktu juga yang memisahkan kita. Jadi terima kasih buat panitia, juga saya ucapkan terima kasih buat guru-guru saya yang mungkin hadir di sini. Saya mungkin sebagai guru besar paling muda saat ini di geologi, tanpa beliau-beliau ini tidak mungkin saya bisa mencapai itu. Jadi beliau-beliau lah sebenarnya yang mendidik saya untuk sampai di sini. Jadi itu saya ucapkan terima kasih buat bekas murid-murid saya dan bimbingan saya yang juga mengkontribusi apa yang kita generate di laboratorium kita di geodynamics dan di dalam geodynamic research group kita. Jadi kita akan terus berlanjut menuju direction yang tadi kita lakukan, dan terima kasih lagi buat Pak Indra Gunawan sebagai moderator dan juga Afen dan Nizam dan Tiko sebagai Mika dan yang lainnya sebagai panitia. Jadi saya sudahi presentasi saya sampai sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi mohon maaf Pak Mino, mungkin jangan kabur dulu kan masih ada pertanyaan nih. Ya, ini cukup ya, udah ya. Ya Pak. Baik Pak Mino, terima kasih. Pemaparannya cukup komprehensif Pak. Jadi tadi ada tiga penanya Pak. Mungkin saya bacakan satu-satu dulu Pak. Mungkin mau langsung Pak Mino tanggapin, silakan Pak. Yang pertama dari Pak Nalendra dari dari Universitas Sriwijaya. Pertanyaannya adalah mengenai mekanisme tree-shear fault Pak. Apakah restorated dari fault band fault atau seperti apa ya mengenai tree-shear fault itu Pak? Itu yang pertama Pak. Kemudian yang kedua dari Mas Aji Darmawan Pak. Beliau dari Geomine Mining Konsultan. Kemudian secara umum yang